Ini juga tak kalah tak kalah terkenalnya dan tak kalah bagusnya. Sekarang kita akan coba dari Telkom University. Mangga. Dengan Pak Ikhwanul ya? Iya benar Ibu, dengan Iya Ikhwanul Ibu. betul. Iya, punten ya Pak waktunya. Oke Agak Pak terpotong Ibu. nih ini. Iya, karena memang antusias anak-anak lumayan bagus ya Pak. Iya. Ya anak-anakku biar efektif waktunya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Ikhwanul untuk presentasi. Mangga buat anak-anak silahkan simak baik-baik dari Telkom University, tidak kalah bagusnya juga dengan Widya Tama tadi. Kalian juga akan dapat informasi sebanyak-banyaknya tentang Telkom University. Silahkan Bapak, waktu dan tempat saya silahkan. Saya izin jelaskan Ibu ya. Iya, mangga. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Ikhwanul Ihsan. Saya dari Admisi Telkom University akan mempresentasikan yang bertugas untuk mempresentasikan kepada teman-teman semua. Yang dimana intinya saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kehidupan perkuliahan, bagaimana cara memilih kampus yang tepat, dan jurusan yang tepat bagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan atau mempresentasikan Telkom University kepada teman-teman semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini, dan saya berharap untuk teman-teman selalu bersemangat menghadapi beberapa bulan ke depan, karena ini adalah detik-detik teman-teman terakhir di putih abu-abu, mungkin sekitar 3 bulan lagi. Baik teman-teman semua, tadi saya dari Telkom University izin untuk membawa teman-teman semuanya jalan-jalan dulu di Telkom University secara virtual teman-teman semuanya. Pasti teman-teman yang di Bandung pernah main ke Telkom University gitu. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys.
There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the rivers, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place, that'll rock this place, that'll rock this place, rock this place, rock this place, rock this place. Oke, baik teman-teman semua, itu adalah beberapa fasilitas yang ada di Telkom University. Mungkin teman-teman yang mau langsung berkunjung kepada di Telkom University saat ini diperbolehkan untuk mengunjungi Telkom University, tentunya dengan memakai prokes yang sangat baik dengan memakai masker dan lain-lainnya. Baik, kita masuk ke presentasi ya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang ingin diajukan boleh langsung chat atau nanti di sesi pertanyaan aja ya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, pada tahun kemarin yang mendaftar di Telkom University itu lebih dari 100.000 pendaftar di Telkom University, dan kita sudah mencetak 57.834 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, yang telah membangun masa depannya bersama kami. Mungkin nanti giliran teman-teman yang membangun masa depannya bersama kami. Baik, penyebaran pendaftar Telkom University itu dari seluruh Indonesia teman-teman semuanya. Jadi ada pendaftar terbesar itu di Pulau Jawa, yang kedua itu di Sumatera, lalu diikuti oleh Sulawesi dan Maluku, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, hingga Papua teman-teman semua. Mahasiswa Telkom University juga dari berbagai daerah. Bisa juga kita katakan bahwa Telkom University ini adalah miniatur dari Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada mahasiswanya teman-teman semuanya. Baik, Telkom University saat ini sudah terakreditasi unggul, di mana akreditasi unggul ini di atas akreditasi A, dan merupakan universitas swasta pertama di Indonesia yang terakreditasi unggul, di mana akreditasi ini dikeluarkan oleh Bank PT pada tahun 2021 teman-teman semuanya. Lalu, Telkom University ini menempati posisi ke-123 di dunia untuk kampus hijau. Nanti teman-teman bisa lihat atau berkunjung ke Telkom University, itu banyak taman. Jadi teman-teman nanti kalau kuliah di Telkom University, itu bisa sambil kuliah, sambil duduk di taman-tamannya. Dan Telkom University juga meraih peringkat ke-9 di Grand Metric Indonesia tahun 2020. Dan ini adalah salah satu Green Campus atau beberapa foto yang kita ambil, di mana terdapat beberapa lahan-lahan hijau, karena Telkom University ini mempunyai luas 55 hektar. Jadi kalau teman-teman berkeliling itu mungkin cukup untuk atau membutuhkan waktu 1 jam untuk keliling Telkom University. Baik teman-teman semuanya, saat ini Telkom University merupakan kampus yang didukung atau menerapkan jaringan 5G. Karena menurut Telkomsel, Telkom University lah yang sudah siap untuk menerapkan jaringan 5G di lingkungan kampusnya. Baik teman-teman semua, ilmu dari 5G itu adalah Bapak Khairul Anwar yang ada di slide. Bapak Khairul Anwar ini adalah salah satu dosen yang mengajar di Telkom University. Jadi teman-teman nih yang mau masuk informatika bisa nanti langsung belajar dengan Bapak Khairul Anwar sendiri. Baik, sekarang atau 3 bulan ke depan pasti teman-teman nih lagi galau atau lagi pusing bagaimana sih memilih
universitas yang tepat bagi teman-teman semuanya, atau memilih jurusan yang tepat dengan skill atau passion teman-teman semuanya. Jadi untuk memilih universitas ini, jangan memilih universitas karena dekat dengan rumah atau dekat dengan lingkungan teman-teman semua. Jadi pilihlah universitas yang sesuai dengan prestasinya atau lain-lainnya. Baik, yang pertama adalah yang saya berikan tipsnya adalah 3 cara tepat bagi teman-teman untuk memilih universitas yang akan teman pilih untuk masa depan teman-teman ke depannya. Jadi jangan hanya mengejar status negeri, tapi pilihlah universitas berdasarkan tren industri yang dibutuhkan pada hari ini atau kedepannya teman-teman semuanya. Dan Telkom University sangat bergelima dengan prestasi baik dari prestasi kampus sendiri, mahasiswanya, dan dosen-dosennya. Di tahun sebelumnya teman-teman semuanya, SNPTN itu pendaftarnya sekitar 603.008 pendaftar, sedangkan yang lulus itu sekitar 110.000, di mana ya perbandingannya 1:6, satu kursi direbut oleh 6 pendaftar. Lalu di SBMPTN sendiri terdapat pendaftar sekitar 700.000 dan diterima hanya 184.000. Jadi sisanya kemana? Pasti nanti sisanya adalah ke kampus-kampus lain atau kampus-kampus swasta. Nah, saya menyarankan pada teman-teman semua, langkah lebih baik untuk menyimpan atau memilih dahulu kampus-kampus baik itu swasta atau PTN sebagai pegangan teman-teman semuanya. Karena nanti setelah pengumuman SNPTN, SBMPTN, pasti nanti ada kepanikan massal yang terjadi. Saya mau kuliah di mana, saya mau ngambil jurusan di mana, gitu. Lalu tren industri masa depan yang saya katakan tadi. Ada beberapa yang kami ambil datanya bahwa beberapa tahun ke depan, jurusan-jurusan yang diperlukan untuk industri di Indonesia ini seperti data science, big data, business development spesialis, digital marketing strategis, digital transformasi spesialis, biomedical engineering, fintech engineering, informasi security analyst, serta strategi and research. Nah, kalau teman kemarin pernah baca ya, atau di media online, bahwa posisi teller bank itu akan digantikan oleh mesin nantinya, atau digantikan oleh teknologi. Nah, itulah teman-teman harus memilih jurusan yang sesuai dengan tren yang akan di masa depan dibutuhkan. Di Telkom University sendiri, dari yang saya jelasin tadi, beberapa tren industrinya, ada beberapa yang telah diterapkan sebagai jurusan kampus sendiri, di mana kita terdapat biomedis, engineering, lalu ada sains data, dan beberapa juga telah diterapkan di beberapa mata kuliah di Telkom University sendirinya. Contohnya di manajemen atau MBTI telah menerapkan fintech engineering dalam proses atau mata kuliah yang akan dipelajari. Lalu ada berapa sih fakultas dan program studi Kak di Telkom University? Untuk di Telkom University sendiri kita mempunyai 7 fakultas teman-teman, di mana 7 fakultas ini terdiri dari 3 teknik, 2 manajemen atau ekonomi, 1 ilmu terapan, di mana ilmu terapan ini terdiri dari 7 prodi D3 dan 1 prodi D4. Lalu kita mempunyai industri kreatif, di mana industri kreatif ini adalah jurusan seni teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat, yang mempunyai passionnya di seni atau desain, itu bisa mendaftar di industri kreatif. Untuk akreditasi prodi sendiri kita sudah
hampir semuanya, sebanyak 77% itu telah terakreditasi A atau unggul, serta sisa yang lainnya telah akreditasi B dan C juga. Jumlah prodi S1 dan D3 itu totalnya adalah 40 prodi. Jadi kita banyak prodi, teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan skill yang teman-teman miliki atau minat yang teman-teman miliki. Karena menurut saya, memilih jurusan adalah harus sesuai dengan minat atau passion teman-teman masing-masing. Lalu Kak, apa aja sih Fakultas Teknik Elektro itu jurusannya? Nah, pertama itu ada teknik telekomunikasi, dan teknik telekomunikasi ini juga ada kelas internasionalnya, di mana akreditasinya sudah unggul teman-teman. Lalu ada teknik elektro, dan juga mempunyai kelas internasional, itu sudah akreditasi unggul. Lalu ada teknik fisika dan teknik komputer. Nah, ini yang baru teman-teman yang saya katakan tadi, di mana S1 teknik biomedis ini sangat mempunyai masa depan yang baik ke depannya. Karena di bidang kesehatan saat ini, apalagi saat ini sedang pandemi, membutuhkan alat-alat kesehatan yang lebih baik atau lebih canggih. Jadi teman-teman yang mau masuk teknik biomedis bisa nanti membuat alat kesehatan dan alat-alat lainnya untuk di bidang kesehatan. Lalu Fakultas Rekayasa Industri. Nah, rekayasa industri ini terdiri dari beberapa jurusan. Yang pertama adalah teknik industri dan mempunyai teknik logistik. Untuk saat ini, teman-teman dari IPS itu bisa mendaftar di teknik industri dan sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah Fakultas Teknik Informatika. Jurusannya terdiri dari teknik informatika sendiri, lalu S1 teknik teknologi informasi, yang ketiganya adalah S1 rekayasa perangkat lunak, dan yang baru adalah S1 data science dan S1 Informatika PJJ. Kak, PJJ itu apa sih? PJJ itu adalah pembelajaran secara jarak jauh, teman-teman. Jadi, full learning, online learning gitu. Jadi, teman-teman, nanti misalkan teman-teman dari Pulau Sulawesi bisa mendaftar di Informatika PJJ tanpa harus datang ke kampus sendiri gitu. Lalu yang keempat adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, yang pertama itu adalah Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Lalu pasti teman-teman bingung ya, apa sih Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika itu, Kak? Karena manajemen terus tambah telekomunikasi tambah informatika. Jadi manajemen MBTI kita biasanya menyebutnya adalah MBTI, teman-teman. Jadi MBTI ini manajemen yang tidak hanya mempelajari teori-teorinya saja, tapi juga mempelajari tentang informatikanya dan telekomunikasinya. Jadi teman-teman di sini juga belajar cara membuat aplikasi, cara digital telemarketingnya, gitu. Kita juga mempunyai internasional ya, atau disebut ICT business. Yang kedua adalah jurusan akuntansi atau akreditasinya juga unggul sekarang, teman-teman. Sekarang juga akuntansi mempunyai kelas internasionalnya. Yang kelima adalah Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Jadi teman-teman yang mempunyai cita-cita nih sebagai penyiar atau reporter bisa mendaftar di Fakultas Komunikasi dan Bisnis, karena kita mempunyai jurusan ilmu komunikasi, di mana akreditasinya sudah unggul. Teman-teman yang suka tentang perkantoran atau administrasi bisa daftar di administrasi bisnis. Akreditasinya juga udah unggul, teman-teman semua. Dan yang terakhir itu ada digital public relation. Nah, digital public relation ini adalah rumpun dari ilmu komunikasi, dan kita mempunyai jurusannya tersendiri gitu. Baik,
Selanjutnya adalah Fakultas Industri Kreatif. Nah, yang saya katakan tadi, teman-teman nih yang suka tentang seni atau desain bisa daftar di jurusan ini. Yang sangat favorit itu adalah jurusan Desain Komunikasi Visual, di mana akreditasinya sudah unggul, teman-teman. DKV juga mempunyai international kelasnya sendiri. Lalu ada S1 Desain Interior, teman-teman yang suka menggambar ruangan, gimana sih ruangan yang bagus, lalu warnanya yang bagus gimana, cocok di desain interior. Nah, teman-teman yang suka merancang baju atau suka menggambar baju bisa daftar di fashion dan tekstil design. Lalu teman-teman bisa juga daftar di Product Innovation and Management dan Visual Art. Nah, terakhir itu ada Fakultas Ilmu Terapan. Kita mempunyai beberapa jurusan D3, yaitu ada jurusan D3 Teknik Telekomunikasi, D3 Rekayasa Perangkat Lunak, D3 Teknologi Komputer, D3 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D4 Teknologi Multimedia. Kita juga mempunyai D3 Perhotelan, teman-teman. Saat ini kita juga mempunyai namanya Hotel Legian, di mana terdapat hotel di dalam kampus. Di situ teman-teman dari perhotelan bisa langsung menerapkan ilmunya, mulai dari ilmunya manajemen perhotelan, housekeeping, lalu restorannya bisa diterapkan di hotel tersebut. Baik, yang pasti teman-teman kalau mendengar swasta atau university pasti stigmanya adalah biayanya kuliah mahal. Padahal teman-teman bisa lihat nanti di web kami di SMB Telkom University, di situ ada rincian biayanya. Biaya yang ditawarkan oleh Telkom University ini tidak mahal dari kampus-kampus lainnya. Dari kampus-kampus lainnya bahkan ada yang per semesternya menyentuh 20 juta hingga 50 juta. Di selain itu, fasilitas yang dikasih oleh Telkom University ini adalah fasilitas sangat luar biasa, teman-teman. Nah, ini adalah fasilitas di Telkom University sendiri. Nah, untuk teman-teman Ilkom sendiri atau ilmu komunikasi itu kita mempunyai labornya sendiri, labor untuk penyiaran radio, lalu untuk pengambilan gambar. Untuk teman-teman yang mengambil teknik, kita mempunyai laboratorium teknik yang sangat. Jadi teman-teman nanti bisa akses lagi nih atau buka-buka lagi atau lihat-lihat lagi di web kita di SMB Telkom University. Ini perkuliahannya 100% online. Jadi nanti walaupun pemerintah mengadakan offline, untuk PJJ sendiri itu akan dilakukan online sampai nanti teman-teman lulus. Untuk waktu kuliah itu fleksibel dan itu lulusnya lebih cepat atau tukar pengalaman kerja. Biaya kuliah yang ditawari terjangkau dan kualitas pendidikan unggul dan sama dengan yang offline. Untuk yang teman-teman tertarik nih di jalur internasional, kita juga mempunyai jalur pendaftarannya dibuka dari 1 September 2021 hingga 31 Juli 2022. Di mana pengumuman itu akan dilakukan setiap bulan. Jadi misalkan teman-teman daftar di bulan Januari, nanti diumumkan pada bulan Februarinya. Gitu. Tersedia juga beasiswanya, beasiswa student exchange, dan tersedia juga beasiswa short course-nya. Gitu. Totalnya ada 10 prodi kelas internasional. Untuk seleksinya itu dilakukan secara nilai rapor, di mana dari semester 1 hingga semester 4 itu minimalnya adalah nilainya 70. Online test juga ada, teman-teman bisa lihat sendiri nanti di SMB Telkom University. Lalu kita ada program, teman-teman nih yang mau cita-citanya jadi dosen atau mau ngambil langsung S2, kita mempunyai program namanya Fast Track Pasca Sarjana. Jadi teman-teman yang ingin mau ngambil S2 langsung, bisa mengambil Fast Track, di mana S1 dan S2-nya itu langsung bisa selesai selama 5 tahun. Di mana normalnya
kuliah itu untuk S1 itu 4 tahun, dan S2 paling cepat adalah 2 tahun. Jadi teman-teman yang ikut fast track bisa hemat waktunya 1 tahun. Juga tersedia untuk beasiswa alumni, jadi teman-teman yang lulus dari S1-nya Telkom University itu dapat diskon atau beasiswa alumni sebesar 50%. Tuh. Nah, baik teman-teman yang mau bertanya secara langsung, karena teman-teman di Bandung bisa datang langsung ke kami di Admisi Nasional Telkom University. Terdapat di Gedung Bangkit ya teman-teman, di lantai dasar, di Gedung Rektorat. Jadi nanti teman-teman bisa langsung konsultasi jurusannya, lalu nanti bisa menanya tentang jalur, bagaimana cara pendaftarannya, dan teman-teman juga bisa menghubungi kita melalui WA yang bisa dilihat di slide. Dan teman-teman yang mau follow nih, kalau saya sarankan follow Instagramnya Telkom University atau SMP Telkom. Di situ nanti ada banyak informasi mulai dari jalur, beasiswa, dan program-program lainnya yang ada di Telkom University. Baik, mungkin presentasinya sekian dari saya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya langsung secara langsung. Boleh di lewat kolom chat atau secara langsung teman-teman. Baik. Baik, ini ada dari Indri ya. Indri izin bertanya, Kak, untuk S1 Data Science itu belajarnya apa saja? Dan prospek kerja ke depannya apa, Kak? Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk Data Science itu teman-teman belajarnya itu Big Data. Nah, Big Data ini sangat diperlukan untuk pada perusahaan-perusahaan yang akan baik itu mau perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Untuk prospek kedepannya sangat besar teman-teman, karena kedepannya pasti perusahaan-perusahaan apalagi saat ini sedang peralihan secara online, urus-urus berkas-berkas pun bisa secara online, itu butuh untuk tenaga data big data sendiri. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh secara langsung atau raise hand. Secara chat juga boleh. Baik, apa ada pertanyaan? Boleh nih tanya-tanya tentang kehidupan Telkom University, gimana Kak? Gitu. Terus saya harusnya mau pilih jurusan apa ya Kak? Gitu. Karena ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua untuk bertanya langsung kepada kami. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Halo Kak, izin bertanya, kalau perhotelan itu bahasa Inggris harus berfasih dalam bahasa Inggris teman-teman. Karena di Telkom University sendiri nanti ada atau belajar bahasa Inggris. Kita juga mempunyai language center. Nah, teman-teman yang mau belajar nih bahasa Inggris bisa langsung ke language center, nggak perlu jauh-jauh ke tempat yang lain atau yang di luar Bandung untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di perhotelan sendiri nanti pasti akan diajarkan tentang bahasa Inggris, baik itu bahasa Inggris umum atau bahasa Inggris perhotelan sendiri. Gitu. Dan apakah maba wajib asrama? Kata dari Salma ya. Nah, untuk maba sendiri itu 1 tahun wajib asrama, Salma. Jadi, teman-teman nih yang dari Bandung sendiri atau dari luar kota itu wajib asrama 1 tahun. Nah, asramanya apa aja Kak? Kegiatannya. Nah, kegiatan di asrama itu sangat banyak dari yang diadakan oleh kakak-kakak asramanya nanti. Di situ tujuannya adalah untuk teman-teman bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan lingkungan perkuliahan. Di asrama sendiri itu untuk teman-teman yang mau pulang itu bisa pulang ke rumah, baik itu weekend atau weekdays. Gitu. Paling nanti ada jam malamnya, yaitu jam 10 malam. Gitu. Jadi teman-teman yang pulang malam nih dari jam 10 malam itu
bisa masuk di asrama, karena keamanan asrama sendiri sangat baik teman-teman. Di satu gedung itu ada satpamnya sendiri, ada CCTV-nya sendiri gitu. Oke. Kang, ya Kang Ihwanul, waktunya sudah habis, jadi mohon Habis ya, maaf Ibu. ya. Iya. Ya tadi juga dilebihin karena untuk menjawab soal pertanyaan dari siswa. Nah, barangkali Ya. nanti ada pertanyaan dari yang lainnya, siswa yang lainnya ya. Silahkan di kolom chat saja biar nanti sama kakaknya biar disiapkan jawabannya nanti. Baik, akan dibantu oleh Bu Hasti untuk di-sharekan jawabannya di grup ya. Ya, Jadi Ibu. yang mau bertanya mengenai Telkom masih bisa boleh langsung di chatnya aja. Terima kasih banyak Oke, Ibu. untuk Telkom Terima kasih. University Terima kasih, untuk Ibu. penjelasannya ya. Karena kita terbatas oleh waktu juga, jadi mesti lanjut lagi ke univ selanjutnya. Ya, makasih banyak sudah berbagi informasinya. Nanti jika ada pertanyaan dari anak, nanti bisa dicek di kolom chatnya ya, Kang. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih ya teman-teman Bangga, semua. terima Terima kasih, kasih. Ibu. Ya. Teman-teman juga bisa tanya langsung ya ke hotline kita yang ada di slide juga. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Oke, anak-anakku semuanya masih bertahan ya. Simak terus informasi bermanfaat berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.